Sejarah berdirinya Pura Besakih dan perjalanan RC Markandia. Berdirinya Pura Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kap Karangasem ini, berawal dari perjalanan dari RC Markandia, seorang yogi atau pendeta Hindu Siwa Tatwa yang berasal dari tanah India Selatan. Beliau menginjakkan kaki pertama kali di bumi Nusantara ini pada awal abad ke-8 Masehi di Gunung Dieng yang termasuk juga kerajaan Mataram kuno dengan Raja Wangsa Sanjaya. Sebagai seorang pertapa, dia melakukan tapa brata di kawasan ini, namun demikian banyak makhluk halus mengganggu pertapaan Sang RC. Untuk itulah dia pergi dan beranjak menuju ke arah timur dan sampailah di lereng Gunung Raung. Di Gunung Raung inilah dia bertapa lagi, disinilah dia mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan berkas sinar terang yang tampak di arah timur. Dari sini tampak deretan pegunungan berjejer memanjang dari barat ke timur. Pulau sebelah timur Jawa ini yang kita kenal sekarang dengan Pulau Bali terlihat memanjang, sebagian pelaut mengira bahwa pulau tersebut memanjang sampai dan menyatu dengan Nusa Tenggara, begitu juga di Markandeya Purana, pulau tersebut dikenal sebagai Nusa Dawa, Pulau Panjang. Ke Pulau Dawa inilah dia mendapat wangsit untuk merambah hutan, yang nantinya akan dibagi kepada pengikutnya. Sesuai wahyu yang didengar dan dilihat, RC Markandeya datang ke Bali dengan menyeberangi Segara Rupek, Selat Bali. Sang RC diiringi oleh 400 orang pengikut, ada menyebut 8.000 orang, perjalanan langsung menuju ke arah Gunung Tohlangkir, sekarang Gunung Agung, sampai di lereng gunung yang masih hutan belantara. Sang RC dan pengikutnya mulai membabat hutan untuk membuka lahan sebagai areal pertanian. Namun misi beliau gagal karena banyak pengikutnya yang meninggal karena sakit, kejadian misterius dan dimangsa binatang buas. Sebagai seorang yogi dan pertapa, dia mengetahui bahwa ada kekuatan atau aura misterius yang menguasai pulau tersebut. Kemudian RC Markandeya kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan tapa dan meminta petunjuk kepada Sang Pencipta, maka didapatkanlah wangsit untuk melakukan upacara yatnya sebelum merambah hutan di lereng gunung Pulau Dawa tersebut. Kemudian RC Markandeya kembali lagi ke Pulau Dawa untuk merambah hutan dengan membawa pengikut 400 orang berasal dari Desa Aga yang merupakan penduduk kaki Gunung Raung. Namun sebelum memulai pekerjaan, beliau melakukan upacara ritual seperti mencaru dan menanam 5 unsur logam atau panca dhatu diantaranya emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan disertai dengan mira adi permata utama agar mereka selamat dalam melakukan pekerjaan merambah hutan di lereng Gunung Agung. Dan ternyata dalam melakukan pekerjaan merambah hutan tersebut tidak ada bencana lagi. Mungkin ini dasar umat Hindu saat ini, selalu melakukan upacara yatnya sebelum membuka lahan baru baik itu untuk rumah, sawah ataupun tegalan, dan untuk pura menanam 5 unsur logam panca dhatu. Setelah dianggap cukup, perambahan hutan selesai, tanah dibagikan kepada pengikutnya baik itu untuk sawah, tegalan ataupun rumah. Pada saat RC Markandeya berada di ketinggian Gunung Tohlangkir tersebut, beliau menyadari bahwa Pulau Dawa tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan sebelumnya, kemudian menggantinya dengan nama Bali, berasal dari kata wali, bahasa Palawa dari India Selatan, yang berarti persembahan suci. Selanjutnya pada masa kini persembahan atau upacara suci tersebut dikenal dalam bentuk banten yang dibawa warga umat ke pura saat melakukan perseyangan. Selanjutnya kawasan Tohlangkir ini dikembangkan, dan diberi nama Besuki, kemudian menjadi Besakih yang artinya selamat. Sedangkan tempat RC Markandeya melakukan upacara persembahan dan menanam 5 unsur logam, panca dhatu, dikenal dengan nama Pura Besakih. Awalnya dari sebuah pelinggi kemudian didirikan sebuah pura bernama Besukian, kemudian pura tersebut terus berkembang, pembangunan dilakukan secara bertahap, sehingga menjadi komplek pura terbesar yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besakih. Jadi bisa diketahui sejarah Pura Besakih berkaitan dengan kedatangan RC Markandeya ke Bali dan bisa diartikan bahwa Besakih menjadi tempat pertama leluhur orang-orang di Bali menginjakkan kakinya di Pulau Bali, sehingga Pura Besakih merupakan salah satu pura tua dan kuno di Pulau Bali.